Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak semuanya, kali ini kita akan belajar tentang rangka manusia. Tema 1 kelas 5. Baik, inilah bagian-bagian dari rangka manusia. Rangka manusia terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu adalah bagian tengkorak. Adanya pada bagian atas. Dan yang kedua itu di bawahnya yaitu bagian badan. Dari tulang leher sampai ke tulang kemaluan. Dan yang ketiga itu adalah bagian anggota gerak, yaitu tangan dan kaki kita. Bagian kepala kita atau bagian tengkorak itu disebut dengan nama rangka tengkorak atau rangka kepala. Sedangkan bagian badan kita yang tengah sering disebut dengan nama rangka badan, dari leher sampai ke tulang kemaluan ya. Kemudian bagian anggota gerak kita, tangan dan kaki, sering disebut dengan nama rangka anggota gerak. Tangan itu sering disebut dengan nama rangka anggota gerak atas, dan kaki sering disebut dengan nama rangka anggota gerak bawah. Pada rangka kepala ada bermacam-macam nama tulang. Nah, untuk mempermudahnya, coba tangan kanan kamu angkat ke atas. Iya, terima kasih. Sekarang tempelkan di kepala kamu sesuai dengan nama tulangnya, dibantu oleh Bapak Ibu guru di kelas tentunya ya. Oke, siap. Sekarang kita mulai. Tulang dahi. Ya, tulang dahi di sini ya. Oke, bagus. Berikutnya setelah tulang dahi yaitu tulang baji. Nah, silakan tulang baji. Nah, tempelkan ya letaknya. Geser dikit ke belakang. Tulang pelipis. Baik, tulang pelipis ya. Kemudian terus ke belakang, paling belakang, yaitu tulang tengkorak. Ya, terima kasih. Nah, naik dikit ke kiri. Nah, kamu ketemu dengan tulang ubun-ubun. Ya. Baik. Sekarang ke paling bawah. Nah, paling bawah itu ada gigi bawah tuh. Nah, itu tulang rahang bawah. Dipegang. Terima kasih. Kemudian naik ke gigi atas. Nah, ini adalah rahang atas. Naik ke pipi. Pegang pipinya. Nah, inilah tulang pipi. Pegang hidungnya. Ini tulang hidung. Pegang matanya, ini ada tulang mata di sini, atau disebut tulang air mata. Ya. Oke, ayo silakan dihafalkan bersama Pak Ibu guru ya, nama-nama tulang itu, sehingga kalian hafal semua nama tulang-tulang yang ada di kepala dengan dibantu gerakan tangan ya tentunya, bersama Bapak Ibu guru. Nah, sedangkan rangka badan anak-anakku semuanya, di rangka badan itu ada banyak nama tulang juga. Yang paling atas itu adalah tulang leher. Turun ke bawah itu ada tulang dada yang panjang ya, tegak lurus. Di bawahnya ada yang tajam, nah seperti ini, namanya tulang taju pedang. Silakan dipegang oleh tangan kamu. Nah, tulang dada itu panjangnya seberapa? Sesuai dengan dada kamu.
tulang dada ya. Di bawahnya itu tulang tujuh pedang, dipegang, silakan. Sekarang pegang di antara tulang dada dan lengan atas, itu ada dekat leher, itu di bawah leher ada tulang dua tuh, kanan kiri. Dipegang pasti terasa. Nah, ini adalah tulang, namanya tulang selangka. Tulang selangka ya, ada tulang selangka. Kemudian di bawah tulang selangka, pas di lengan kita yang paling atas pegang. Nah, itu namanya tulang lengan atas ya. Baik. Sekarang di samping tulang dada itu ada tulang yang melingkar di tubuh kamu ya. Bentuknya. Nah, itulah disebut dengan nama tulang rusuk. Tulang rusuk ini ada yang menempel ke dada, ada yang tidak. Yang menempel ke tulang dada ini disebut dengan nama rusuk sejati. Jumlahnya ada berapa? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 semuanya ya. Nah, ada 12 semuanya. Kemudian ada rusuk palsu, yaitu rusuk yang tidak menempel langsung pada tulang dada. Nah, seperti ini yang ini. Nah, ini nggak menempel ke tulang dada, tapi nempelnya di sini. Nah, ini rusuk palsu. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada 8 ya. Kemudian rusuk melayang. Rusuk melayangnya itu yang tidak menempel ya di dada atau tidak menempel ke yang lain. Hanya nempelnya sebelah saja, ke tulang belakang saja nempelnya. Ya, yaitu ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4 ya. Sedangkan yang bagian belakang ini sampai leher ke sana itu disebut dengan nama tulang belakang. Nah, ya. Kemudian dari tulang belakang ini yang paling bawah ini yang disebut dengan nama tulang ekor. Ya. Sedangkan yang ini tulang panggul. Ya. Ada yang disebut juga bisa tulang gelang panggul. Ya. Sedangkan yang ini ada yang kalau duduk itu pasti kena ya, kena kursi kita yang ini tulangnya. Namanya tulang duduk. Nah, ini 1, 2. Ya. Di antara tulang duduk ini ada namanya tulang kemaluan yang di sini ya. Oke. Kemudian kalau kita lihat dari samping, nah, tulang belakang kita itu seperti ini. Itu semuanya ada 33 ruas ya. Makanya kalau zikir kita itu 33 ya. Itu bersedekah untuk tulang-tulang belakang kita. Di antaranya manfaatnya seperti itu. Kita mulai yang paling atas, yaitu adalah tulang leher sebanyak 7 ruas ya. Nah, 7 ruas. Kemudian tulang punggung. Nah, di punggung kita di sini itu jumlahnya ada 12 ruas. Di bawahnya lagi ada tulang pinggang kita. Nah, ini pinggang kita. Ini jumlahnya ada 5 ruas. Di bawah tulang pinggang ada lagi namanya tulang kelangkang. Yaitu jumlahnya 5 ruas. Dan paling bawah itu adalah tulang ekor yang berjumlah 4 ruas. Sedangkan pada rangka anggota gerak, yaitu rangka anggota gerak atas tangan kita dan rangka anggota gerak bawah kaki kita, kita mulai dari rangka anggota gerak atas ya. Yang pertama itu adalah tulang lengan atas. Nah, itu tulangnya berbentuk pipa ya. Hati-hati nak. Ini jangan suka main-main ini. Ini tulangnya tulang pipa, dalamnya kosong. Jangan sampai kena benturan ya, sakit ini. Makanya dilindungi oleh tulang, oleh daging yang agak tebal di sini ya. Yang kedua itu adalah tulang pengupil. Tulang pengupil itu yang lurus dengan jempol, ya. Tulang pengupil itu yang lurus dengan jempol. Nah, ini. Atau dengan ibu jari kita, ya. Nah, sedangkan tulang hasta,
Nah, tulang hasta ini yang lurus dengan kelingking kita, ya. Tulang hasta ini yang lurus dengan kelingking kita. Berikutnya di bawahnya itu ada yaitu tulang pergelangan tangan. Nah, di sini tulang pergelangan tangan. Dan ada namanya tulang jari tangan, tulang-tulang jari tangan seperti ini. Ini adalah rangka anggota gerak atas. Nah, ada yang menempel pada rangka anggota gerak atas. Nah, ini yang tulang seperti ini. Ini yang disebut dengan nama tulang belikat. Nah, tulangnya berbentuk pipih, ya. Mirip seperti kampak, ya. Nah, ini namanya tulang belikat. Pada rangka anggota gerak bawah, yang pertama itu adalah tulang paha. Ya, tulang paha ini hati-hati bentuknya pipa, jadi tulangnya tipis. Hati-hati, jangan sampai kebentur atau dibentur, ya. Nih seperti jangan main-main dengan benturan-benturan paha, ya, atau bercanda dan sebagainya, jangan. Tangan, lengan atas paha itu harus kita lindungi. Makanya dilindungi dengan daging yang tebal, ya, biar tidak mudah kena benturan. Yang kedua adalah tulang tempurung lutut. Nah, ini tempurung lutut. Hati-hati kalau lagi main jatuh-jatuhan tuh. Nah, jangan sampai tempurung lututnya ini jadi korban, ya, kena benturan, sakit, jangan sampai rusak. Dijaga dan dilindungi, ya. Baik, berikutnya yaitu tulang kering. Nah, tulang kering ini besar sekali. Nah, kenapa besar sekali? Karena sering kena benturan. Jadi ini agar tahan, ya. Ini kalau kalian main bola kena benturan sakit sekali nih, ya. Jangan sampai kena benturan juga, ya. Hati-hati, walaupun kuat tetap harus kita jaga. Yang berikutnya yang di belakang ini tulang betis. Tulang betis ini dilindungi oleh daging yang tebal. Kenapa? Tulangnya kecil. Kalau sampai dagingnya nggak tebal, nggak punya pelindung yang kuat, ini mudah patah kalau kena benturan, ya. Berikutnya ada tulang pergelangan kaki. Nah, ini tulang pergelangan kaki, ya. Ada yaitu tulang telapak kaki. Nah, ini tulang telapak kaki. Kemudian ada juga namanya tulang jari kaki. Yang ini, ya, sama halnya dengan tulang jari tangan. Baik, itu adalah tulang-tulang anggota gerak atas dan anggota gerak bawah. Baik. Rangka kita itu memiliki fungsi, ya. Fungsi yang pertama itu adalah menegakkan tubuh. Nah, yang kedua itu memberi bentuk tubuh. Nah, ini kelihatan kalau hidungnya mancung berarti rangkanya itu mancung, ya. Kalau hidungnya pesek, rangkanya berarti pesek, ya. Tubuhnya pendek, rangkanya juga pendek. Tubuhnya tinggi besar, berarti rangkanya juga tinggi, ya, seperti itu. Ini memberi bentuk tubuh. Yang kedua adalah melindungi organ penting. Yang mana yang dilindungi? Kita lihat yang di tengkorak, ya. Di tengkorak ini adalah melindungi bagian yang penting. Di sini ada otak, ya, dilindungi oleh tengkorak kita. Makanya otak sangat penting bagi tubuh. Oleh karena itu dilindungi oleh tulang yang kuat pada tengkorak kita. Berikutnya ada juga yaitu dilindungi oleh tulang rusuk kita dan tulang dada kita. Apa itu? Iya, jantung dan paru-paru. Betul, jantung dan paru-paru dilindungi oleh bagian rusuk dan tulang dada kita di sini, ya. Baik. Berikutnya itu adalah tempat pembuatan sel darah. Ada dua macam tulang, ya, tempat pembuatan sel darah kita. Yang pertama itu adalah tulang yang berbentuk pipih, seperti tulang belikat tadi, ya. Tulang belikat tadi. Nah, tulang belikat itu yang berbentuk pipih itu salah satu tulang yang fungsinya membantu pembuatan sel darah merah. Nah, ulangi, yang pipih itu membentuk sel darah merah. Sedangkan pada tulang-tulang pipa seperti pangkal lengan, nah ada dua kita nih, ya. Nah, yang ini satu lagi pangkal paha sini. Nah, ini yang tulang berbentuk pipa itu dalamnya itu kosong, ya. Nah, dalamnya kosong. Tempat apa itu? Itu dalamnya itu isinya itu adalah semacam
eh, cairan putih ya. Kalau kalian masak tulang pipa sapi, itu kalian akan menemukan berbentuk seperti putih-putih, ya, seperti lemak, bukan lemak itu, nah, ya, itu semacam cairan, dan di situ adalah tempat pembuatan sel darah putih. Ya. Ulangi, pada tulang yang berbentuk pipa ini, ya, pangkal lengan dan pangkal paha, ini adalah tempat pembuatan sel darah putih. Nah, ya. Baik, berikutnya yang kelima itu adalah sebagai anggota gerak pasif. Sudah kita bahas ya pada minggu kemarin. Kalau anggota gerak aktif itu adalah otot. Ya. Sedangkan anggota gerak pasifnya adalah rangka kita. Ya. Baik, yang keenam adalah tempat melekatnya otot-otot. Jadi otot-otot kita itu semuanya melekat pada rangka-rangka kita ini, ya, sehingga kita bisa bergerak dengan baik, dengan leluasa, dengan adanya rangka kita ini. Bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita dikasih rangka yang bagus, rangka yang normal. Ada beberapa saudara kita yang mengalami kelainan di tulang. Nah, ini adalah patut kita syukuri semuanya. Atas rahmat Allah kita memiliki, atas kemurahan Allah kita memiliki rangka yang lengkap, rangka yang baik. Makanya gunakan sebaik-baiknya untuk berbuat baik, ya, baik pada diri sendiri, pada teman-teman, pada ayah bunda, dan untuk berbuat baik mengabdi kepada agama dan bangsa kita, ya. Baik, sekarang coba kita tes, ya. Apa yang kita pelajari tadi, masih ingat atau tidak, ya? Nah, nanti dibantu sama Bapak Ibu guru. Silahkan nanti mau ditulis di buku tulis, kemudian dikumpulkan, atau ditulis di buku tulis, kemudian dibahas oleh Bapak dan Ibu guru, ya. Contohnya, nanti di buku itu nggak usah digambar rangka, ya. Cukup hurufnya saja. Misalnya huruf R. R sama dengan, nah, namanya apa itu? Tulang dahi. Nah, jadi R sama dengan tulang dahi. Berikutnya yang S. S sama dengan apa? S sama dengan, oh iya, tulang air mata atau tulang mata, dan seterusnya, ya. Silakan nanti dilanjutkan, diisi dan dibahas bersama Bapak dan Ibu guru di dalam kelas. Sekian dari saya, Kusro Suharmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.